2 kapsul yang 500 atau dalam hal 1000, berarti 3 kali 1000, kemudian selama 4 hari, kemudian dilanjutkan 3 hari dengan 2 kali 1000, itu pada hari kedua saja sudah terlihat perbaikan klinis. Jadi penderitaan ini sudah sangat berkurang karena rasa yang tidak enak itu rasa nyeri ya, susah duduk dan sebagainya. Kemudian perdarahan yang menakutkan untuk pasien, rasa tidak nyaman itu sudah berkurang di hari kedua. Kita lihat di situ bahwa ada perbedaan yang bermakna kalau dilihat perbaikannya. Jadi sudah lebih membaik pada yang warna biru dibandingkan pada warna abu-abu, yaitu yang diberi placebo. Dan perbedaan ini bermakna pada hari ke-7, berarti tadi yang 3 kali 1000 selama 4 hari ditambah 2 kali 1000 selama 3 hari, berarti 7 hari, sudah perbaikannya itu 98% pasien mengalami perbaikan, yang berarti sangat baik, sangat bermanfaat untuk pasien. Kalau dilihat rasa nyerinya sendiri, ternyata rasa nyeri itu pada tadi pemberian 7 hari itu sudah berkurang 80%. Berbeda bermakna dengan rasa nyeri yang dialami pada awal. Ya, dengan menggunakan visual analog scale, jadi pasiennya akan menentukan rasa sakit dia itu seperti apa. Ya, itu jadi pasien yang merasakan bahwa dia tidak merasakan lagi sakit itu cukup banyak berkurang dalam waktu 7 hari. Kemudian hemoroid itu tidak hilang begitu saja dengan obat, bahkan dioperasi pun dia masih bisa muncul lagi. Tapi yang menjadi masalah adalah kambuhannya. Sehingga orang juga bukan hanya ingin hilang gejala pada saat itu, tapi juga hilang tidak sampai kambuh-kambuh lagi. Dan ternyata serangan kambuhan ini juga sangat berkurang pada saat dievaluasi selama 2 bulan, ya itu sampai 70-71% kekambuhan itu berkurang. Ya, jadi sangat menyenangkan untuk pasiennya. Ada studi yang dilakukan di sini di RSCM oleh Prof. Rani. Dilihat bahwa orang-orang yang tadinya menderita hemoroid grade 3 dan grade 2, ternyata sesudah diberikan obat ini, pada bulan kedua, kita lihat bahwa jumlahnya itu berkurang. Yang grade 3 tinggal 7% dari 27%. Yang grade 2 itu kebetulan di sini yang grade 2 hilang semua, dia menjadi grade 1 ya. Yang grade 3 itu mungkin dia memang sudah terlalu berat sehingga mungkin akan masuk ke dalam grade 4 atau perlu pertolongan yang lain ya, tetapi yang dari grade 2 itu bisa masuk ke grade 1 atau bahkan dia masuk ke yang sembuh 30%. Ya, jadi ada perbaikan yang sangat baik ini dilakukan di tahun 2000 di Indonesia. Jadi kita punya data sendiri dan sesudah pemberian tadi yang 7 hari itu bisa diberikan maintenance dose yang di sini pada studi ini diberikan 1 tablet sehari selama 2 bulan. Ya, tentu tergantung nanti penilaian dokter terhadap kondisi pasiennya. Secara keseluruhan, kalau kita bandingkan yang micronized ini dengan non-micronized, sudah pernah dilakukan studi dan ternyata memang sangat bermanfaat untuk menggunakan non-micronized, bukan hanya di teori bahwa dia menjadi lebih kecil, dia masuk lebih banyak, tapi juga di klinik ternyata juga acute attack itu dia banyak berkurang, lebih baik berkurangnya. Kemudian kalau diberikan pada pasien post-op juga nyerinya berkurang karena edema dan sebagainya itu masih tetap ada. Kemudian mencegah relapse itu juga lebih baik dan pada yang hamil itu juga ternyata hasilnya lebih baik pada penggunaan yang micronized. Mohon maaf Prof, 1 menit itu ya. Ya, terima kasih. Sudah selesai yang ingin saya sampaikan. Nanti kita bisa diskusikan lagi kalau ada pertanyaan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan kepada Bu Eka, Ibu Moderator. Terima kasih Bu Eka. Sekali ya Prof ya. Materi dan waktunya.
Baik, terima kasih tadi kepada Prof. Tuti atas pemaparan materinya, dan selanjutnya kita akan memasuki narasumber yang ketiga, yaitu apoteker Ulfi Nurista S Farm and Farm Clean yang akan berbagi informasi dengan kita terkait komunikasi, informasi, dan edukasi untuk pasien dengan hemoroid. Selamat datang, apoteker Ulfi. Dan sebelumnya saya juga ingin membacakan terlebih dahulu riwayat singkat pendidikan dan pekerjaan beliau. Beliau merupakan sarjana farmasi dan sarjana apoteker di Universitas Surabaya, kemudian merupakan Master of Clinical Pharmacy di Universitas Surabaya. Saat ini beliau sebagai tenaga pengajar atau dosen di program profesi apoteker di Universitas 17 Agustus Jakarta dan Clinical Pharmacist at Mitra Keluarga Kanjeran Surabaya. Untuk mengikat waktu, kami persilakan kepada apoteker Ulfi untuk memaparkan materinya. Kami persilakan apoteker Ulfi. Selamat siang semuanya, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Terima kasih kepada Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia telah memberikan kesempatan saya untuk sharing dalam webinar ini dengan topik komunikasi, informasi, dan edukasi pada pasien dengan penyakit hemoroid. Ya, untuk memulai webinar ini, izinkan saya untuk memaparkan learning objective pada PowerPoint saya. Yang pertama, harapannya dengan setelah mengikuti webinar ini, kita mampu melakukan penilaian kebutuhan pasien dengan penyakit hemoroid melalui komunikasi terapeutik, lalu mampu memahami farmakoterapi penyakit hemoroid, ya, yang tadi mungkin secara farmakologi, mekanisme kerja sudah banyak dipaparkan oleh Dr. Irsan dan Prof. Tuti. Kemudian mampu mendeteksi warning symptoms pada pasien dengan penyakit hemoroid, ya. Ini juga penting tentunya, terutama jika pasien datang dengan keluhan ke komunitas, terutama ke apotik. Lalu mampu memberikan rekomendasi terapi OTC pada pasien dengan hemoroid sesuai kebutuhan pasien, khususnya pada kasus ringan sampai sedang. Dan mampu memberikan informasi dan edukasi cara penggunaan obat dan terapi non-farmakologi pada pasien dengan penyakit hemoroid. Nah, ini outline-nya yang nanti saya akan paparkan. Yang pertama adalah mungkin kita refresh terkait definisi KIE, kemudian tahapan komunikasi terapeutik seperti apa, dan persiapannya tentunya, bagaimana melakukan komunikasi terapeutik pada pasien dengan hemoroid. Kemudian jenis dan gejala penyakit hemoroid, ini singkat saja saya paparkan nanti. Kemudian faktor resiko penyebab atau perburukan hemoroid, manajemen terapi farmakologi dan non-farmakologi, dan yang terakhir adalah informasi dan edukasi poin-poin pentingnya dalam terapi hemoroid. Ya, untuk yang pertama kali ini kita refresh ya kembali untuk definisi umum apa sih sebenarnya komunikasi, informasi, dan edukasi. Ini adalah tanggung jawab farmasi dalam melakukan pelayanan kefarmasian ya untuk meningkatkan patient safety. Jadi komunikasi adalah penyampaian pesan secara langsung atau tidak langsung melalui saluran komunikasi pada penerima pesan untuk mendapatkan tanggapan. Jadi komunikasi ini adalah proses pertukaran informasi ya antara dua atau lebih. Jadi ada yang menanggapi dan ada yang mendengar gitu ya, dan ada yang merespon. Kemudian sedangkan informasi adalah suatu keterangan, gagasan maupun kenyataan yang perlu diketahui masyarakat dan dimanfaatkan seperlunya. Jadi tujuannya untuk ya mendorong terjadinya pengetahuan dan perubahan sikap untuk pasien itu sendiri. Nah, untuk dasar pelaksanaan KIE ini sudah tertera dalam Permenkes ya, baik nomor 72 dan nomor 73, standar pelayanan kefarmasian di apotik maupun di rumah sakit. Dan tentunya KIE ini adalah masuk dalam standar kompetensi apoteker di Indonesia. Nah, kita lanjut dalam komunikasi terapeutik. Jadi sebenarnya untuk komunikasi dalam pelayanan kefarmasian itu lebih tepatnya adalah komunikasi terapeutik. Jadi tidak hanya kita berkomunikasi, kemudian pasien datang untuk membeli suatu obat dan kemudian kita layani saja, tidak seperti itu. Tapi kita perlu menggali informasi agar kita bisa tahu, mendefinisikan apa sih masalah si pasien ini, sehingga kita bisa memberikan intervensi yang tepat untuk pasien. Jadi komunikasi terapeutik ini adalah komunikasi yang memiliki makna terapeutik yang dilakukan oleh apoteker untuk membantu pasien mencapai kembali kondisi yang adaptif dan positif. Jadi makna